Di pedalaman Yakutia, Rusia, terdapat sebuah desa kecil yang pernah menghadapi suhu hingga minus 71 derajat Celcius. Kabut es menutupi jalan. Sungai membeku selama berbulan-bulan. Rumah-rumah penduduk berdiri di antara hamparan salju yang luas. Sementara, asap dari cerobong menunjukkan bahwa kehidupan masih berjalan di dalamnya. Penduduk tetap bekerja, anak-anak masih pergi ke sekolah. Ternak tetap dipelihara, dan keluarga menjalani hari-hari mereka di salah satu tempat terdingin yang dihuni manusia. Bagi orang yang datang dari wilayah tropis, kehidupan seperti ini mungkin sulit dibayangkan. Namun, bagi masyarakat Oymyakon, musim dingin ekstrim telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama beberapa generasi. Inilah kehidupan penduduk di desa terdingin di planet ini. Oymyakon berada di Republik Sakha, wilayah Rusia yang lebih dikenal sebagai Yakutia. Letaknya jauh di timur Siberia, ribuan kilometer dari Moskow dan ratusan kilometer dari kota besar terdekat. Pemukiman ini berdiri di lembah sungai Indigirka, dikelilingi pegunungan dan hutan taiga yang membentang sangat luas. Rumah-rumahnya terkumpul di sepanjang beberapa jalan sederhana. Tidak ada gedung tinggi, pusat perbelanjaan besar, atau lalu lintas padat. Hanya ada sebuah desa kecil yang terpisah dari banyak tempat oleh jarak, pegunungan, serta musim dingin yang berlangsung sangat lama. Oymyakon dikenal sebagai salah satu pemukiman berpenghuni permanen terdingin di bumi. Sebuah monumen di desa ini mencantumkan angka minus 71,2 derajat Celcius. Suhu yang diperkirakan pernah terjadi pada 1924. Angka tersebut berasal dari pengamatan tidak resmi. Catatan meteorologi resmi terendah Oymyakon adalah minus 67,7 derajat Celcius yang diukur pada Februari 1933. Dalam kehidupan sehari-hari, suhu musim dinginnya lebih sering berada sekitar minus 40 hingga minus 50 derajat Celcius. Tetap cukup dingin untuk membekukan sungai, menyulitkan kendaraan, dan membuat kulit yang terbuka terlalu lama beresiko mengalami radang dingin. Udara dapat berada di bawah nol sejak akhir September, dan baru kembali menghangat pada musim semi. Keadaan ini terbentuk karena letak Oymyakon jauh di dalam daratan Siberia. Wilayah yang dekat dengan laut biasanya mengalami perubahan suhu yang lebih kecil karena air laut menyimpan panas lebih lama daripada daratan. Oymyakon berada terlalu jauh untuk memperoleh pengaruh tersebut. Pada saat yang sama, desa ini berdiri di dasar lembah yang dikelilingi pegunungan. Udara dingin turun dari lereng dan berkumpul di bagian bawah. Pegunungan di sekitarnya membuat udara tersebut sulit bergerak keluar. Selama musim dingin, lembah Oymyakon menjadi tempat berkumpulnya udara terdingin dari kawasan sekitar. Matahari juga hanya muncul dalam waktu singkat. Cahaya datang rendah dari balik pegunungan, lalu menghilang kembali sebelum tanah menerima banyak panas. Meski demikian, Oymyakon tidak selalu gelap. Pada hari yang cerah, langitnya berwarna biru pucat. Salju memantulkan cahaya ke seluruh lembah. Hutan large berdiri dengan dahan-dahan yang membeku. Sedangkan permukaan sungai Indigirka berubah menjadi jalur putih yang panjang. Kabut es sering muncul di sekitar pemukiman. Udara yang sangat dingin membuat uap air dari napas manusia, kendaraan, rumah, dan hewan segera berubah menjadi kristal-kristal kecil. Dari kejauhan,
Desa terlihat tertutup lapisan kabut tipis. Di tengah keadaan itulah, penduduk menjalani kehidupan mereka. Sebelum keluar rumah, tubuh harus tertutup dengan baik. Mantel tebal, celana berlapis, sarung tangan, penutup kepala, dan sepatu musim dingin menjadi perlengkapan biasa. Penduduk Yakutia sejak lama menggunakan pakaian dari kulit serta bulu hewan. Salah satu yang paling terkenal adalah sepatu dari kamus. Kulit berbulu yang berasal dari bagian bawah kaki rusa kutub. Bahan tersebut mampu menahan panas, sekaligus tetap cukup ringan untuk digunakan berjalan. Pakaian modern kini mudah ditemukan, tetapi bahan tradisional masih dipakai oleh banyak penduduk karena telah terbukti cocok dengan udara Siberia. Pada suhu minus 50 derajat, wajah tidak bisa dibiarkan terbuka terlalu lama. Uap panas membeku di sekitar syal. Bulu mata dan alis perlahan tertutup kristal putih. Udara dingin terasa tajam ketika masuk melalui hidung dan mulut. Penduduk memahami berapa lama mereka dapat berada di luar. Mereka juga tahu kapan harus kembali ke rumah sebelum tangan atau kaki mulai kehilangan rasa. Pengetahuan semacam ini tidak dipelajari melalui buku. Anak-anak mengenalnya sejak kecil. Mereka melihat orang tua berpakaian, menyiapkan kayu, merawat ternak, serta memeriksa kendaraan sebelum bepergian. Seiring waktu, kebiasaan tersebut menjadi bagian alami dari kehidupan. Rumah-rumah penduduk terlihat sederhana dan kokoh. Kayu banyak digunakan karena tersedia di hutan sekitar. Dinding dibuat cukup tebal, sementara jendela dan pintu dipasang rapat untuk mengurangi masuknya udara dingin. Di dalam rumah, suhu dapat terasa jauh lebih nyaman daripada keadaan di luar. Pakaian tebal dilepas, anak-anak bermain atau mengerjakan tugas sekolah. Orang dewasa memasak, menonton televisi, berbicara, dan beristirahat bersama keluarga. Hampir setiap rumah memiliki sumber panas yang terus dijaga. Sebagian bangunan terhubung dengan pemanas sentral. Rumah-rumah lain masih bergantung pada tungku dan kayu bakar. Dari sekitar 305 rumah tangga di Oymyakon dan 2 pemukiman tetangganya, lebih dari 120 menggunakan kayu untuk pemanasan. Setiap rumah dapat membakar lebih dari 100 meter kubik kayu large dalam setahun. Karena itu, tumpukan kayu menjadi pemandangan biasa. Batang-batang pohon dipotong sejak cuaca lebih hangat, dibawa menuju desa, lalu disusun dekat rumah. Ketika musim dingin tiba, persediaan tersebut digunakan sedikit demi sedikit. Api dijaga agar tidak padam terlalu lama. Tanpa pemanas, suhu di dalam rumah akan turun dengan cepat. Bagi keluarga Oymyakon, kayu bakar memiliki nilai yang sama pentingnya dengan makanan. Persiapannya dilakukan jauh sebelum suhu mencapai titik terendah. Hutan menyediakan kayu, sementara sungai, peternakan, dan kawasan liar di sekitarnya menyediakan sebagian kebutuhan pangan. Pertanian sulit berkembang karena tanah membeku permanen dan musim hangat berlangsung singkat. Tanaman hanya memiliki sedikit waktu untuk tumbuh sebelum udara dingin kembali datang. Karena itu, kehidupan masyarakat Oymyakon lebih sering bergantung pada ternak, ikan, perburuan, serta makanan yang dikirim dari luar daerah. Sapi, kuda, dan rusa kutub memiliki peran penting. Namun, setiap hewan menghadapi musim dingin dengan cara berbeda. Sapi harus ditempatkan di dalam kandang yang lebih hangat ketika suhu turun terlalu rendah. Sebagian kandang hanya memiliki suhu sekitar minus 10 hingga minus 15 derajat Celcius pada musim dingin. Bagi manusia, angka tersebut tetap sangat dingin. Bagi sapi Yakut,
Kandang itu sudah memberi perlindungan dari udara luar yang dapat mencapai -50. Peternak membawa pakan, membersihkan kandang, memerah susu, serta menjaga anak sapi tetap hidup hingga musim berganti. Sapi hanya dikeluarkan ketika suhu memungkinkan. Bagian bawah tubuhnya ditutup dengan kain tebal agar tidak mengalami radang dingin. Kuda Yakut menghadapi musim dingin dengan cara yang lebih mengagumkan. Tubuhnya pendek dan kuat. Lapisan bulunya menjadi sangat tebal ketika udara mulai dingin. Lemak di bawah kulit membantu menjaga panas. Sementara kaki yang kokoh memungkinkan kuda berjalan di atas salju. Banyak kuda Yakut tetap berada di luar sepanjang musim dingin. Mereka menggunakan kuku untuk menyingkirkan salju, lalu memakan rumput kering yang masih tersimpan di bawahnya. Kemampuan ini membuat peternak tidak harus menempatkan seluruh kawanan di dalam kandang. Dari kejauhan, kawanan kuda tampak bergerak perlahan di tengah dataran putih. Uap keluar dari hidung mereka, lalu membeku di bulu sekitar wajah. Kuda menyediakan daging, tenaga, dan pendapatan bagi banyak keluarga. Peternakan kuda juga menjadi bagian dari budaya masyarakat Saka yang telah berkembang selama berabad-abad. Sementara rusa kutub lebih banyak dipelihara oleh masyarakat Evan dan Evanki yang memiliki sejarah panjang sebagai penggembala nomaden. Sebelum pemukiman permanen berkembang, kelompok-kelompok tersebut bergerak mengikuti kawanan rusa, mencari padang penggembalaan, sungai, serta tempat berlindung sesuai perubahan musim. Pada masa Soviet, banyak keluarga nomaden dipindahkan ke pemukiman tetap. Peternakan kolektif dibangun, dan kehidupan yang sebelumnya berpindah perlahan berubah menjadi kehidupan desa. Tradisi penggembalaan tetap bertahan. Kawanan rusa masih bergerak melintasi lembah Oymyakon dalam suhu yang dapat mencapai -55 derajat. Penduduk mengikuti perjalanan mereka menggunakan pakaian bulu, kendaraan salju, dan perlengkapan yang telah disesuaikan dengan keadaan setempat. Rusa memberi daging, kulit, serta bahan untuk pakaian dan sepatu. Bagi masyarakat utara, hewan ini telah membantu manusia hidup di kawasan yang hampir tidak memberikan hasil pertanian. Sungai Indigirka juga menjadi sumber kehidupan. Pada musim dingin, permukaannya membeku. Penduduk membuat lubang pada lapisan es untuk memancing, mengambil air, atau memasang jaring. Di beberapa bagian, aliran sungai tidak membeku hingga dasar. Air tetap bergerak di bawah lapisan es, memberi kesempatan bagi ikan untuk bertahan selama musim dingin. Ikan yang diangkat ke permukaan segera membeku. Penduduk tidak membutuhkan lemari pendingin selama bulan-bulan terdingin. Ikan, daging, dan buah beri dapat diletakkan di luar rumah atau di bangunan penyimpanan. Suhu alam menjaga semuanya tetap beku. Daging yang terlalu lama berada di luar berubah sangat keras. Untuk memotongnya, penduduk terkadang menggunakan gergaji atau membawanya ke tempat yang lebih hangat terlebih dahulu. Ikan beku juga diolah menjadi stroganina, makanan tradisional Yakutia yang dibuat dari irisan tipis ikan mentah beku. Ikan dipotong memanjang menggunakan pisau tajam. Potongannya tipis dan segera menggulung. Stroganina biasanya dimakan bersama garam, merica, atau saus sederhana. Makanan ini lahir dari keadaan alam setempat. Ikan yang baru ditangkap dapat membeku hanya dalam waktu singkat, sehingga kesegarannya tetap terjaga. Penduduk kemudian mengolahnya tanpa perlu proses panjang. Selain ikan, makanan masyarakat Oymyakon banyak menggunakan daging sapi, kuda, rusa, serta hasil buruan. Sup panas,
Roti, susu, dan teh juga menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Tubuh membutuhkan banyak energi untuk mempertahankan suhu ketika seseorang bekerja di luar. Buah dan sayuran tetap tersedia melalui toko, tetapi sebagian besar harus didatangkan dari wilayah lain. Perjalanan menuju Oymycon tidak mudah. Jalan darat menghubungkan desa dengan Yakus dan Magadan melalui jalur Kolyma. Sebagian jalan ini dikenal sebagai jalan tulang karena dibangun pada masa Stalin oleh tahanan kamp kerja paksa. Banyak pekerja meninggal selama pembangunannya dan dimakamkan di sekitar jalur tersebut. Kini, jalan yang sama membawa bahan bakar, makanan, perlengkapan rumah, dan kebutuhan lain menuju desa-desa terpencil. Truk dapat menempuh perjalanan sangat panjang melewati hutan, pegunungan, dan permukaan yang tertutup es. Kerusakan kendaraan menjadi persoalan serius. Mesin yang mati terlalu lama dapat kehilangan panas dan sulit dinyalakan kembali. Oli mengental, baterai melemah, dan ban menjadi keras. Karena itu, pengemudi sering membiarkan mesin tetap menyala ketika berhenti di luar. Pada malam hari, kendaraan disimpan di garasi pemanas. Meski sudah terlindungi, mesin masih membutuhkan waktu lama sebelum siap digunakan. Di sepanjang jalan, jarak antara pemukiman sangat jauh. Seseorang yang mengalami kerusakan tanpa pakaian, makanan, bahan bakar, dan alat yang cukup dapat berada dalam bahaya. Pertolongan mungkin baru datang setelah waktu yang lama. Oleh karena itu, penduduk terbiasa memeriksa kendaraan sebelum berangkat. Mereka membawa pakaian tambahan, tali, alat perbaikan, makanan, serta bahan bakar cadangan. Perjalanan tidak dilakukan dengan terburu-buru, terutama ketika ramalan cuaca menunjukkan penurunan suhu. Di dalam desa, kendaraan bergerak lebih pelan. Kabut es mengurangi jarak pandang. Jalan tertutup lapisan salju yang terus dipadatkan oleh ban. Kendaraan lama buatan Rusia masih banyak digunakan karena mudah diperbaiki dan sudah dikenal oleh penduduk. Selain mobil, warga menggunakan kendaraan salju untuk mencapai kawasan yang tidak memiliki jalan. Namun, Oymycon tidak sepenuhnya terputus dari kehidupan modern. Di desa, terdapat sekolah, toko, pusat kesehatan sederhana, kantor pemerintahan, jaringan listrik, dan komunikasi. Penduduk menggunakan telepon, internet, serta televisi seperti masyarakat di tempat lain. Perbedaannya terlihat pada cara semua fasilitas itu menghadapi udara dingin. Pipa harus dilindungi agar tidak membeku. Kabel dan mesin perlu diperiksa. Bangunan harus terus dipanaskan. Gangguan kecil dapat menjadi masalah besar ketika suhu turun puluhan derajat di bawah nol. Air menjadi salah satu kebutuhan yang paling sulit disediakan. Tanah di bawah Oymycon berada dalam kondisi permafrost. Lapisan tersebut tetap membeku sepanjang tahun dan dapat mencapai kedalaman yang sangat besar. Menggali serta memasang jaringan air bawah tanah menjadi pekerjaan yang mahal dan rumit. Sebagian rumah belum memiliki sanitasi di dalam bangunan. Toilet berada di luar dalam pondok kayu kecil yang berdiri beberapa meter dari rumah. Untuk mendapat air, warga menggunakan tangki, sumur, atau mengambilnya dari sumber yang tersedia sebelum kemudian disimpan di dalam rumah. Di beberapa tempat, pipa dipasang di atas tanah, dibungkus pelindung, lalu dilengkapi kabel pemanas agar air tetap mengalir. Meski kondisi tersebut terdengar berat, suasana kehidupan di Oymycon tidak selalu dipenuhi kecemasan. Musim dingin juga membawa kegiatan budaya. Setiap tahun, kawasan Oymycon mengadakan festival kutub dingin. Acara ini menghadirkan perlombaan rusa, kereta anjing, memancing di es, musik, tarian, pakaian tradisional, serta perayaan budaya Saka dan event.
Penduduk berkumpul ketika udara masih berada jauh di bawah titik beku. Festival tersebut menunjukkan sisi lain dari musim dingin. Musim dingin juga menjadi bagian dari identitas daerah, sumber kebanggaan, serta daya tarik bagi pengunjung yang datang dari tempat jauh. Oymykonn juga menyimpan sejarah yang berat. Pada 1930-an, pemerintah Soviet membangun permukiman permanen dan peternakan kolektif di kawasan ini. Masyarakat penggembala yang sebelumnya berpindah mulai ditempatkan di desa-desa tetap. Pada masa yang sama, sistem kamp kerja paksa berkembang di Siberia Timur. Tahanan politik dan pekerja paksa dikirim untuk membangun jalan, tambang, serta infrastruktur di kawasan Kolyma. Jejak masa tersebut masih tersimpan dalam museum lokal dan monumen lonceng kenangan yang didirikan untuk mengenang korban penindasan Stalin. Kehidupan modern Oymykonn tumbuh di atas sejarah panjang penduduk asli, peternak, penggembala, tahanan, pekerja, serta keluarga yang akhirnya menetap. Tidak semua orang datang dengan pilihan yang sama. Namun, setelah beberapa generasi, desa tersebut telah menjadi rumah bagi keturunan mereka. Keluarga saling mengenal, penduduk bertemu di sekolah, toko, kandang, acara budaya, dan di sepanjang jalan desa. Di pemukiman kecil yang terpisah oleh jarak, hubungan antara warga memiliki nilai besar. Cuaca dapat menghalangi perjalanan, pengiriman dapat terlambat, mesin dapat rusak. Pada saat seperti itu, kemampuan untuk bergantung pada orang lain menjadi bagian penting dari kehidupan. Lalu, setelah melewati musim dingin panjang, Oymykonn berubah. Matahari berada lebih lambat di langit. Lapisan salju menyusut, sungai mulai terbuka, dan tanah yang selama berbulan-bulan berwarna putih kembali terlihat. Musim panasnya singkat, tetapi dapat terasa cukup hangat. Suhu bahkan pernah melewati 30 derajat Celcius. Perbedaan antara musim dingin dan musim panas di kawasan Oymykonn dapat melampaui 100 derajat. Hutan tumbuh hijau, rumput memenuhi lembah. Kuda dan sapi mendapat lebih banyak makanan. Penduduk dapat memperbaiki rumah, mengumpulkan kayu, memancing, berburu, serta menyiapkan kebutuhan untuk musim dingin berikutnya. Hari menjadi sangat panjang, namun musim panas juga membawa masalah lain. Tanah yang mencair berubah berlumpur. Nyamuk muncul dalam jumlah besar. Kebakaran hutan dapat menyebarkan asap di seluruh Yakutia. Jalan yang mudah dilalui ketika membeku dapat menjadi lebih sulit setelah permukaannya melunak. Penduduk tetap memanfaatkan bulan-bulan hangat sebaik mungkin. Kayu dipotong dan dikeringkan. Bahkan ternak dikumpulkan. Bangunan diperbaiki. Persediaan diperiksa. Karena semua orang tahu musim dingin akan kembali. Ketika udara mulai dingin pada September, warna hijau menghilang dengan cepat. Sungai kembali membeku, ternak dipindahkan. Kayu ditumbuk lebih dekat ke rumah. Pakaian musim dingin dikeluarkan lagi. Siklus tersebut telah berulang selama puluhan generasi. Namun, Oymykonn saat ini ikut berubah. Suhu rata-rata di Yakutia meningkat. Seorang pengamat cuaca setempat yang telah mencatat temperatur selama 2 dekade melihat musim panas menjadi lebih panas, sementara suhu minimum musim dingin tidak lagi serendah masa lalu. Bagi orang lain, musim dingin yang sedikit lebih hangat mungkin terdengar menguntungkan. Dampaknya jauh lebih rumit. Permafrost mulai berubah, tanah dapat bergerak dan merusak bangunan. Hutan menghadapi kebakaran yang lebih besar. Cuaca menjadi sulit diprediksi, sedangkan peternakan serta perjalanan bergantung pada perubahan musim yang teratur. Penduduk juga menghadapi persoalan ekonomi. Pekerjaan tidak banyak, harga barang tinggi karena sebagian besar kebutuhan harus didatangkan dari jauh. Infrastruktur air dan sanitasi masih terbatas.
Banyak anak muda meninggalkan desa untuk belajar atau bekerja di Yakutsk dan kota lain. Sebagian kembali, sebagian menetap di luar. Karena itu, masa depan Oymyakon bergantung pada apakah generasi muda masih melihat kehidupan yang layak di sana. Penduduk tidak menghabiskan setiap hari dengan memikirkan bahwa mereka tinggal di salah satu tempat terdingin di bumi. Mereka hanya melakukan apa yang telah dilakukan keluarga mereka selama bertahun-tahun. Menyiapkan kayu sebelum dingin datang, menjaga rumah tetap hangat, merawat hewan, menyimpan makanan, membantu tetangga, menunggu matahari kembali lebih lama. Dari luar, Oymyakon terlihat seperti tempat yang hampir mustahil dihuni. Namun, kehidupan di sana tidak dibangun dalam satu musim. Pengetahuan tentang dingin diwariskan dari orang tua kepada anak. Rumah, pakaian, makanan, pekerjaan, serta hubungan antar penduduk tumbuh mengikuti keadaan alam di sekitarnya. Suhu minus 50 derajat memang membatasi banyak hal. Namun, di balik kabut es, rumah-rumah masih menyala. Anak-anak masih belajar. Kawanan kuda masih mencari rumput di bawah salju. Asap masih keluar dari cerobong. Dan selama semua itu masih terlihat, Oymyakon tetap menjadi desa yang hidup.